Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan beberapa karomah yang dimiliki oleh salah satu tokoh populer dalam Islam, yakni Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah adalah salah satu ulama dalam Islam, ulama sufi dalam Islam yang memiliki rasa cinta yang amat dalam kepada Allah. Umumnya manusia itu menyembah Allah karena ingin surga, takut neraka. Namun Robiah Al-Adawiyah menyembah Allah itu murni karena rasa cintanya kepada Allah. Beliau bukan karena khauf, bukan karena beliau takut atas neraka, dan bukan karena roja, bukan karena beliau mengharapkan surga. Berikut adalah beberapa karomah yang dimiliki Robiah Al-Adawiyah. Yang pertama, pernah suatu ketika Robiah Al-Adawiyah niku pergi ke pegunungan. Di pegunungan, Robiah bertemu dengan segerombolan binatang buas, sebut saja serigala. Umumnya binatang buas itu kan menyerang. Namun di sini Robiah tidak diserang. Justru gerombolan binatang buas itu bersifat jinak dan bermain-main bersama Robiah. Kemudian karomah yang kedua adalah Robiah pernah pergi ke Baitullah Mekah menaiki untanya. Nah, di tengah perjalanan unta beliau itu mati. Kemudian Robiah pun berdoa kepada Allah supaya untanya itu dapat dihidupkan kembali dan beliau dapat menyelesaikan perjalanannya ke Mekah. Di saat itulah Allah langsung mengabulkan doa beliau dan untanya pun hidup kembali. Beliau pun dapat menyelesaikan perjalanannya ke Baitullah Mekah. Kemudian karomah yang ketiga adalah pernah suatu ketika ada dua sahabat Robiah yang mengunjungi rumah Robiah untuk berdiskusi. Nah, di rumah Robiah itu kan tidak ada lampu penerang karena saking zuhudnya Robiah. Kemudian Robiah pun meniup jari-jarinya, udah ditiup, kemudian jarinya itu langsung memancarkan cahaya, sehingga Robiah bersama dengan sahabat-sahabatnya dapat menyelesaikan diskusi hingga pagi hari. Kemudian karomah yang keempat adalah pernah juga suatu ketika di rumah Robiah kedatangan pencuri. Pencuri itu ingin mencuri baju-baju Robiah. Namun ketika sudah berhasil membawa baju-baju Robiah, pencuri hendak kabur namun tidak menemukan jalan keluar. Tertutup semua rumah Robiah. Akhirnya pencuri itu pun kebingungan. Kemudian meletakkan sejenak baju-baju Robiah itu. Ketika diletakkan bajunya ke lantai, pintunya itu nampak, pintu jalan keluarnya itu nampak. Kemudian diambil kembali bajunya, pintunya tertutup kembali. Diletakkan kembali bajunya, pintunya nampak lagi. Begitu seterusnya hingga 7 kali. Kemudian tiba-tiba terdengar suara hatif yang berkata, "Wahai pencuri, kau telah membuang waktumu telah sia-sia." Robiah ini adalah orang yang telah bertahun-tahun mempercayakan dirinya kepada kami. Bahkan setan pun tidak berani mendekati beliau. Akhirnya pencuri itu pun merasa takut dan meletakkan kembali baju-baju Robiah dan kemudian kabur pergi meninggalkan rumah Robiah. Kemudian karomah yang terakhir, yang kelima, yang akan saya ceritakan di sini adalah ketika Hasan Al-Basri atau Hasan Al-Bisri itu pernah mengajak Robiah untuk sholat di atas air. Kemudian ekspresi Robiah pun terlihat ketus dan tidak suka. Beliau berkata, "Wahai Hasan, mengapa kamu ingin memamerkan kemampuan spiritualmu hanya untuk kepopuleran dunia?
Aku tidak mau. Kemudian selang beberapa saat, Robiah justru melemparkan sajadahnya ke atas dan sajadahnya pun terbang di antara udara, di antara angin. Kemudian Robiah mengajak Hasan al-Basri itu untuk menaiki sajadahnya dan terbang berkeliling. Di situ Robiah berkata, bukan cuma sholat di atas air, aku juga bisa terbang berkeliling supaya orang-orang lebih banyak lagi mengetahui kemampuanku. Di situ Hasan hanya terdiam. Maksud dari Robiah di sini mengatakan hal tersebut adalah menyindir Hasan supaya tidak memamerkan kelebihannya. Nah, teman-teman semua, sahabat kurma, inilah beberapa karomah yang dimiliki oleh Robiah al-Adawiyah. Sebenarnya masih banyak lagi, namun di sini saya hanya akan menyampaikan 5 hal itu saja. Di sini kita dapat belajar bahwasanya kita harusnya dapat belajar dari kisah Robiah untuk dapat terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Dan juga kita tidak boleh memamerkan kelebihan kita. Karena sebenarnya kelebihan yang dimiliki kita itu hanya pemberian dari Allah. Dan di sini kita juga belajar bahwa karomah yang dimiliki Robiah di sini bukan murni milik Robiah, namun ini adalah pemberian dari Allah, suatu tanda kekuasaan Allah dan tanda bahwa Allah itu memberkahi Robiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.